आखिर उसने क्या गलती की है? मैंने सिर्फ ये धंधा छोड़ा है. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Balupu. Film ini mengisahkan tentang Shankar dan juga Nananji, dua orang gangster bengis yang rela bertaubat demi orang yang ia cintai. Penasaran dengan kisahnya? Langsung aja tanpa basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Seorang artis wanita bernama Laksmi sedang diganggu oleh sekelompok preman yang dipimpin oleh Rohit. Rohit berniat untuk melecehkan Laksmi. Laksmi yang tak ingin dirinya dilecehkan berlari untuk menyelamatkan diri dari kejaran Rohit CS. Laksmi berlari hingga masuk ke dalam sebuah stadion kriket. Seorang pemuda baik hati bernama Raffi sedang berdiri di sana. Raffi muak melihat kelakuan Rohit CS yang terus berusaha untuk melecehkan Laksmi. Raffi lalu menghajar semua anak buah Rohit dengan begitu mudah. Raffi berhasil mengalahkan mereka dan menyelamatkan Laksmi. Raffi adalah seorang pegawai penagih hutang bank yang ada di Bangalore. Kesehariannya selalu disibukkan untuk menagih hutang para nasabah bank. Raffi tinggal berdua bersama sang ayah yang bernama Mohan Roa. Ayah Raffi yaitu Mohan sangat ingin agar Raffi segera mempersunting seorang wanita yang sangat cantik. Namun Raffi belum bisa memenuhi permintaan sang ayah tersebut. Suatu hari Raffi mendapat kabar tentang Sinu, temannya yang sedang dirawat karena gagal bunuh diri. Sinu menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahwa semua ini gara-gara seorang gadis matre bernama Seruti. Seruti telah menipu banyak laki-laki termasuk Sinu. Target dari Seruti adalah laki-laki culun dan juga lugu. Dia mendekati mereka hanya untuk memanfaatkan uang mereka dan mengurasi hingga habis. Raffi sangat kesal dengan gadis bernama Seruti itu. Dia berniat untuk membalas semua perbuatan Seruti. Tak lama kemudian Raffi telah sampai di kafe tempat Seruti dan pamannya sering mencari mangsa. Raffi menyamar sebagai seorang pria culun dan lugu. Seruti sangat gembira melihat makanan empuk datang di hadapannya. Dia mulai bersandiwara seolah-olah jatuh cinta kepada Raffi. Raffi mengikuti alur sandiwara Seruti. Raffi justru mendominasi sandiwara itu. Dia terus mendekati Seruti dan membuatnya risih. Raffi bertindak seolah-olah dia cinta mati kepada Seruti. Di mana ada Seruti, di situ ada Raffi. Bahkan saat di rumah pun Raffi kadang-kadang mendatangi rumah Seruti. Saat Raffi pulang ke rumahnya, ayahnya lagi-lagi kembali meminta Raffi untuk segera menikah. Namun Raffi selalu beralasan bahwa dia masih belum memiliki tambatan hati hingga pada saat ini. Ayahnya yang terus saja mendengar kata-kata itu lama-kelamaan menjadi muak dan kesal. Mohan lalu mengancam Raffi jika dalam kurun waktu 1 minggu Raffi belum juga menikah dengan seorang wanita, maka dirinya akan memaksa Raffi untuk menikahkan dengan wanita pilihan sang ayah tercintanya. Di sisi lain, paman Seruti menyarankan kepada Seruti untuk menikah dengan Raffi. Dia mengatakan bahwa mungkin jika kamu meminta Raffi untuk segera menikahimu, dia akan segera pergi menjauh dari sini, ujar pamannya. Seruti masih menimbang keputusan itu, tapi Raffi tiba-tiba datang dan langsung mengajak Seruti untuk menikah dengannya. Seruti tentu syok mendengar hal tersebut. Di dalam lubuk hati Raffi, dia hanya ingin membuat Seruti semakin tersiksa dengan gangguannya. Tapi Seruti dan pamannya tak berpikir seperti itu. Mereka mengira bahwa Raffi benar-benar mencintai Seruti. Baru saja Raffi pergi dari sana, orang tua Seruti telah kembali ke rumahnya. Dia membawa sebuah kabar gembira, Seruti akan menikah 10 hari lagi. Seruti terjebak dalam kondisi itu. Di satu sisi, Raffi sedang melamar dirinya dan di sisi lain ayahnya sudah menyiapkan seorang calon suami bagi dirinya. Seruti dan pamannya lalu pergi ke rumah Raffi untuk menemui Mohan, ayahnya Raffi. Seruti menjelaskan bahwa dirinya dan Raffi adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Namun Raffi malah melamar dirinya tanpa sepengetahuan dari keluarganya, ujar Seruti kepada Mohan. Seruti berharap dengan alasan itu Mohan Roa akan marah kepada Raffi dan meminta agar Raffi membatalkan lamarannya.
Namun pada kenyataannya Mohan Roa justru sangat bahagia. Semua tetangga langsung diundangnya. Acara syukuran digelar saat itu juga. Mendengar kabar Raffi akan menikah adalah kado terindah bagi Mohan Roa. Dia mengira Raffi melakukan hal itu karena desakan darinya. Kini buah si malakama yang menghampiri keduanya. Keduanya terjebak di dalam sandiwaranya masing-masing. Di malam harinya mereka janji untuk bertemu di sebuah bar. Rencananya sih mereka akan saling terbuka dan berbicara jujur tentang semua sandiwara itu. Namun yang terjadi, Raffi, mereka hanya bisa saling isin-isinan. Tak lama kemudian seorang ketua preman mulai menyadari bahwa pria isin itu adalah Raffi. Dia yakin bahwa Raffi yang ia lihat saat ini adalah orang yang dulu pernah menghajar mereka saat ingin melecehkan seorang artis. Ketua preman itu melaporkan temuannya kepada bosnya yang bernama Rohim. Rohit lalu menantang mereka semua. Bagi siapa yang bisa mengganggu dan mencium kekasihnya Raffi itu, maka aku akan memberikannya sejumlah uang sebagai imbalannya. Tak lama kemudian Seruti pamit untuk ke WC sebentar. Momen itu tentu saja dimanfaatkan oleh semua preman. Mereka berusaha untuk meraih Seruti. Tapi Raffi datang di waktu yang tepat. Dia langsung menghajar dan mengalahkan mereka semua. Raffi kembali melibas mereka untuk yang kedua kalinya. Aksi Raffi yang memukau itu membuat Seruti kagum. Kini di lubuk hatinya yang terdalam, perasaan cinta mulai tumbuh kepada Raffi. Mereka lalu pergi dari sana dan di saat yang bersamaan Rohit tiba di bar tersebut. Rohit sangat terkejut ketika melihat gadis yang berada di samping Raffi adalah Seruti. Usut punya usut ternyata Seruti adalah calon istrinya Rohit. Dan mereka akan menikah 10 hari lagi. Walaupun mereka sudah bertunangan dan akan menikah, mengapa Seruti malah kencan dengan pria lain? Itulah yang membuat Rohit jadi semakin murka. Keesokan harinya orang tua Rohit bertemu dengan orang tua Seruti. Mereka protes tentang kelakuan Seruti. Mereka mengatakan bahwa Rohit melihat Seruti yang sedang kencan bersama pria lain. Namun orang tua Seruti tak serta-merta mempercayai omongan mereka. Mereka yakin bahwa Seruti adalah anak yang baik dan tak melakukan hal tersebut. Di tengah obrolan itu tiba-tiba Mohan Rao, ayah Rohit datang untuk menemui ayah Seruti. Mohan datang untuk membicarakan tentang kelanjutan cinta anak mereka. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, itukah yang dirasakan oleh kedua orang tua Rohit dan Seruti. Mereka sangat terkejut mendengar hal itu. Ayah Seruti yang marah kemudian memanggil Seruti untuk menjelaskan semua ini. Seruti lalu menjelaskan bahwa aku sudah mencintai Raffi ayah. Aku sangat bahagia setiap kali berada di sisinya. Aku ingin menikah dengan Raffi. Tapi jika ayah menolaknya dan ingin aku menikah dengan Rohit, maka aku akan menuruti permintaan ayah dan menikah dengannya, ujar Seruti. Mohan juga terkejut mendengar penjelasan Seruti. Dia sama sekali tak mengira bahwa Seruti sudah dijodohkan. Dia meminta maaf kepada orang tua Rohit dan Seruti. Mohan lalu berjanji akan memperlakukan Seruti seperti darah dagingnya sendiri jika ayah Seruti menerima lamaran Raffi. Tapi jika lamaran itu ditolak, dia akan memastikan bahwa Raffi tidak akan mengganggu Seruti lagi. Itulah kata-kata Mohan sebelum pergi dari hadapan mereka. Sikap berbeda ditunjukkan oleh orang tua Rohit. Mereka marah karena merasa dikhianati dan dipermainkan. Bahkan kemarahan ayah Rohit itu membuatnya ingin sekali mematahkan kaki Seruti. Ayah Seruti memberontak dan membela putrinya. Tindakan terpuji ayah Raffi sudah memantapkan pilihannya. Dia yakin bahwa kebahagiaan Seruti pasti ada di tangan Raffi dan Mohan. Kini pertunangan antara Seruti dan Rohit resmi dibatalkan. Ibu Rohit sangat kecewa dengan keputusan, begitu pula dengan Rohit. Rohit menjadi sangat murka. Paman Rohit yang bernama Purna diminta turun tangan untuk menangani masalah ini. Purna adalah seorang gangster ternama yang menguasai kota Fiza. Keseharian selalu disibukkan dengan mencari seseorang bernama Shankar dan Nanaji. Kedua orang itu telah membunuh anak Purna. Purna berjanji kepada Rohit, keponakannya, bahwa ia akan menghabisi siapapun yang menghalangimu. Saya akan membuatmu bisa menikahi Seruti, ujar Purna. Sesuai dengan janjinya, Purna lalu pergi ke acara pertunangan Seruti. Pertunangan itu akan dilaksanakan di sebuah kuil. Raffi masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Dia terkejut dengan keputusan ayahnya yang tiba-tiba menggelar acara pertunangan tersebut. Raffi sama sekali tidak mencintai Seruti. Tak lama kemudian Purna beserta anak buahnya telah sampai di sana. Raffi merasa kenal dengan Purna. Purna mengamuk sedangkan Rohit langsung membawa Seruti pergi. Raffi tentu tak diam begitu saja. Dia menghajar anak buah Purna
hingga terbang tinggi melayang-layang. Purna sangat terkejut ketika dia melihat Raffi. Ternyata orang yang selalu dicari malah ada di sini. Semua orang terkejut ketika mengetahui bahwa nama Raffi yang sebenarnya adalah Shankar. Shankar mengancam Purna, jika dia berani macam-macam, maka aku akan menghabisimu, ujar Shankar. Pertempuran pun terjadi, tapi anak buah Purna bukanlah apa-apa di hadapan Raffi. Purna lagi dan lagi harus kembali terkejut karena Babe Mohan yang ada di hadapannya ternyata adalah Nanaji. Purna telah berhasil menemukan orang yang dicarinya. Usut punya usut, ternyata selama ini Raffi dan Mohan bukanlah seorang ayah dan anak. Mereka terus mengalahkan anak buah Purna tanpa belas kasihan sedikit pun. Kelengahan Nanaji berhasil dimanfaatkan oleh Purna. Purna berhasil menusuk Nanaji dari belakang. Raffi panik. Nanaji segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan Shruti berhasil dibawa oleh Rohit untuk dinikahin paksa di Fiza. Di rumah sakit, teman-teman Raffi menanyakan tentang kebenaran dari kata-kata Purna. Apakah benar bahwa Raffi alias Shankar dulunya adalah seorang gangster? Raffi sudah tak mampu lagi menutup masa lalunya. Ia mau tak mau harus menceritakan itu semua pada teman-temannya. Beberapa tahun yang lalu di kota Vizard, Nanaji adalah penguasa di sana. Semua sektor berada di genggaman tangan Nanaji. Pembangunan dan usaha apapun yang mau dibangun harus mendapat izin dari Nanaji. Nanaji begitu berkuasa di sana. Purna dan sekelompok gangsternya pun tunduk di hadapan Nanaji. Walaupun begitu, Purna tak diam begitu saja untuk melawan kedikdayaan Nanaji. Purna menyewa kelompok gangster pimpinan Shankar. Shankar adalah seorang pemuda yang penuh kesombongan. Oleh karena itu, dia dijuluki sebagai Balupu Shankar. Shankar tak pernah pandang bulu dalam bekerja, asalkan bayarannya pas. Dia akan bekerja dengan siapapun. Shankar lalu diminta oleh Purna untuk segera mengambil alih semua bisnis Nanaji. Sebelum beraksi, Shankar menjenguk salah satu temannya yang bernama Suri. Tapi perawat rumah sakit menyampaikan bahwa dokter tak mengizinkan preman untuk menjenguk pasiennya. Shankar ingin protes kepada dokter itu, tapi ketika dia melihat dokter itu, dia justru malah jatuh cinta pada pandangan pertama. Kecantikan Dr. Anjali berhasil menaklukkan hati batu Shankar. Dr. Anjali yang tak menyukai kekerasan dan premanisme membuat Shankar berpura-pura menjadi orang yang baik. Shankar terus memandangi kecantikan Dr. Anjali. Di hadapan Dr. Anjali, Shankar mengaku sebagai Raffi, seorang musisi. Shankar terus melakukan PDKT pada Anjali. Setiap berhubungan dengan Anjali, dia menjadi orang yang sangat lembut dan bertulang lunak. Berbeda 360 derajat jika Shankar kembali ke kehidupan sebagai seorang gangster. Dia adalah sosok yang sangat kejam. Shankar mulai bergerak untuk menghancurkan Nanaji. Banyak bisnis Nanaji yang berhasil diambil alih oleh Shankar. Bahkan komisaris polisi pun sekarang berada di pihak Shankar. Bas mera kaam ho jana chahiye. Shankar berhasil membuat Nanaji frustasi. Dia tak tahu lagi bagaimana caranya untuk menghentikan Shankar. Pemuda sombong itu berhasil menggerus kekuasaan Nanaji. Hanya ada satu perintah dari Nanaji untuk anak buahnya, yaitu segera menghabisi Shankar. Anak buah Nanaji berusaha untuk membunuh Shankar di sebuah mall. Shankar berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Dia hendak membunuh anak buah Nanaji, tapi rencana itu seketika dirubah karena Anjali melihatnya. Anjali sangat bahagia karena Shankar berhasil menyelamatkan seseorang. Dia lalu meminta Shankar untuk memotivasi ratusan pasiennya yang tak bersemangat untuk hidup lagi. Ceramah Shankar membuahkan hasil. Kini para pasien telah kembali menemukan semangat hidup. Anjali sangat bangga atas keberhasilan Shankar. Benih-benih cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Kini mereka telah resmi berpacaran. Suatu hari, anak dari Purna yang bernama Babiji datang ke rumah sakit untuk memberikan pelajaran kepada pasien di sana. Pasien itu adalah anak buah Purna yang berani membangkang atas perintahnya. Tapi kejahatan Babji itu dihentikan oleh Anjali. Anjali tak terima jika pasiennya disakiti. Babji berniat untuk melecehkan Anjali, tapi niat itu diurungkan karena banyaknya orang di sana. Shankar sudah pasti murka dengan kelakuan Babji. Dia datang ke rumah Purna untuk menghajar Babji. Babji disikat dan dihajar hingga tak berdaya. Purna berusaha untuk menghentikan aksi Shankar, tapi Shankar sama sekali tak menghiraukannya. Dia tetap menghajar Babji karena Anjali adalah calon istriku. Jika kalian berani menyentuhnya, maka aku tak akan segan-segan untuk membunuh kalian, ujar Shankar. Walaupun sudah diultimatum oleh Shankar, nyatanya itu tak membuat nyali Babji menciut.
Dia berniat untuk membalas dendam. Babji datang ke rumah sakit dengan membawa air keras. Dia ingin menyiramkan air keras itu ke wajah Anjali. Babji terus berupaya untuk mendapatkan Anjali, namun tiba-tiba dirinya ditusuk pisau oleh Nanaji. Nanaji tak akan membiarkan putrinya dalam bahaya. Ya, ternyata Anjali adalah anak dari Nanaji. Kau memiliki urusan denganku, bukan dengan putriku. Kau boleh menghancurkan usahaku, bisnisku, tapi tidak dengan putriku. Jika sampai kau berani menyentuhnya sedikit saja, maka aku akan pastikan kau mati di tanganku. Kehidupan Anjali memang sangat bertolak belakang dari kehidupan sang ayah tercintanya. Anjali sangat membenci kekerasan, oleh karena itulah dia selalu meminta ayahnya untuk keluar dari kehidupan itu. Tapi ayahnya tak pernah mendengarkan Anjali. Anjali lalu pergi menemui Shankar. Dia sangat kecewa kepada Shankar karena telah membohongi dirinya. Shankar menjelaskan bahwa sejak ia kecil, ia telah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Aku hidup sendirian sebatang kara. Hanya dengan jalan inilah aku bisa terus bertahan hidup. Tapi kehadiran dirimu begitu berarti bagi hidupku. Kau mengajarkanku apa arti dari cinta, apa arti dari rasa sayang. Jika kau memang ingin aku keluar dari dunia itu, maka dengan senang hati aku akan meninggalkannya untukmu, ujar Shankar. Anjali terharu mendengar perkataan Shankar, namun sebuah masalah baru kini lahir menerpa Shankar. Purna tak terima dengan kematian Babji, putranya yang tewas di tangan Nanaji. Purna lalu meminta Shankar untuk segera menghabisi Nanaji. Shankar jelas saja menolak permintaan itu. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah akhir dari perjalanan kriminalnya. Anak bungsu Purna yang bernama Kasih menyarankan agar Purna segera menghancurkan hubungan Shankar dengan Anjali. Purna menceritakan kepada Nanaji bahwa anaknya yaitu Anjali telah berpacaran dengan Shankar. Saat ini dia tengah dibawa kabur oleh Shankar. Jika kau ingin putrimu kembali, maka rebutlah dia dari tangan Shankar. Itu pun jika kau berani, ujar Purna. Di sisi lain, Anjali dan Shankar hendak menemui Nanaji untuk meminta restu hubungan mereka. Namun di tengah jalan, Nanaji yang sudah terpancing omongan Purna langsung meminta anak buahnya untuk menghabisi Shankar. Shankar terpaksa harus melawan mereka semua. Keadaan kemudian diperparah dengan Kasih dan anak buahnya yang datang membantu Shankar. Mereka bersandiwara untuk meyakinkan Nanaji bahwa Shankar memang telah menculik Anjali. Anjali berusaha untuk menghentikan ayahnya, tapi ayahnya yang keras kepala selalu tak mendengarkan omongan Anjali. Kasih lalu memanfaatkan kelengahan mereka dengan menghabisi Anjali. Shankar merespon tindakan Kasih dengan melemparkan sebuah kapak kepada dirinya. Kasih tewas seketika. Anjali mulai kehilangan kesadarannya, dia sekarat. Shankar langsung membawa Anjali ke rumah sakit. Anjali memanggil-panggil ayah dan kekasihnya itu. Di tengah akhir hayatnya, Anjali menyampaikan semua keluh kesahnya dan menitipkan sebuah pesan pada sang ayah. Ayah, aku sudah berkali-kali memintamu untuk keluar dari dunia kriminal. Tapi kamu sama sekali tak pernah mendengarkanku. Berbeda dengan Shankar, walaupun dia di jalan yang sama denganmu, ketika aku memintanya untuk keluar dari dunia kriminal, dia langsung mendengarkan omonganku. Dia tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini. Dia hanya memilikiku yang sangat dia cintai. Kini orang yang dia punya akan segera pergi dari dunia ini. Kau harus menggantikan posisiku, ayah. Jadilah ayah yang baik bagi Shankar. Hiduplah dengan baik hingga dia menemukan orang yang lebih baik dariku, ujar Anjali yang menghembuskan nafas terakhirnya. Shankar dan Nanaji sangat berduka. Mereka berjanji akan menjalankan permintaan Anjali. Mereka lalu pergi meninggalkan kota Vizat dan menjalani kehidupan yang baru sebagai Raffi dan Mohan Rao. Kembali ke saat ini, ayah Seruti meminta kepada Raffi untuk bisa menyelamatkan Seruti. Seruti lalu pergi kembali ke kota Vizat. Rumor kedatangan Raffi ke kota Vizat membuat seluruh masyarakat di sana gempar. Nama Shankar masih sangat disegani di sana. Purna sudah tak menyambut kedatangan Shankar untuk dihabisi. Shankar menerobos masuk ke dalam rumah Purna. Dia mengalahkan anak buah Purna, tapi tiba-tiba Shankar berlaga seperti sedang kerasukan. Gayanya sangat mirip dengan sosok Kasih. Dia mengatakan akan membalaskan dendamnya untuk menghabisi Shankar dan juga Nanaji. Semua orang di sana percaya dengan akting Shankar. Bahkan Purna mempersilahkan arwah Kasih untuk segera beristirahat. Bansi, Babuji. Shankar memanfaatkan kesempatan itu untuk memastikan keadaan Seruti. Shankar benar-benar berhasil membodohi mereka semua.
dia berhasil menculik Rohit diam-diam dan menyerahkannya pada Nanaji. Nanaji meminta Purna untuk ketemuan di sebuah pelabuhan. Jika dia menginginkan Rohit, maka Purna harus menukarnya dengan Seruti, ujar Nanaji. Mereka lalu sampai di tempat pertemuan. Nanaji datang bersama anak buah lamanya dan teman-teman Sankar saat masih aktif menjadi seorang gangster. Sedangkan Purna datang bersama seluruh anak buahnya. Pertukaran sandera pun dimulai. Sankar yang masih berpura-pura kerasukan arwah kasih membawa Seruti berjalan ke sisi Nanaji. Sankar dan juga Seruti sudah berada di sisi Nanaji. Begitu pula dengan Rohit yang sudah berada di sisi Purna. Rombongan Purna lalu berteriak meminta Sankar untuk segera menghabisi Nanaji. Namun bukannya membunuh Nanaji, Sankar justru malah menari. Dia mengolok-olok Purna CS karena telah dibohongi. Tiba-tiba semua mobil yang ada di belakang Sankar meledak. Kini giliran pihak Purna CS yang menari mengolok-olok Sankar. Kau pikir aku percaya dengan semua kebohongan itu, ha? Ujar Purna. Ternyata Purna telah mengetahui sandiwara itu sejak awal. Tapi dia sengaja membiarkannya untuk memancing kehadiran Nanaji. Kini Purna tak perlu repot-repot untuk mencari keberadaan Nanaji. Dia hanya perlu menghabisi mereka semua di Fiza. Jiwa gangster yang ada di dalam diri Sankar kembali bangkit. Dia langsung menerjang dan melibas semua anak buah Sankar. Di hadapan Sankar, semua anak buah Purna hanyalah sebuah kerucu-kerucu belaka. Di sisi lain, Nanaji hanya menjadi penonton pertarungan Sankar. Dia hanya ingin membicarakan tentang pernikahan Seruti dengan Sankar. Purna tak mampu mengimbangi keberingasan Sankar. Sankar membuat Purna terlihat seperti pecundang. Mudah saja bagi Sankar untuk bisa menggorok leher Purna. Tapi ia enggan melakukannya. Dia meminta agar Purna berhenti dari dunia gangster dan bertaubat ke jalan yang lurus. Dan film pun selesai.